Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berkesempatan lagi nih, buat ngadain podcast Cordova Talk, di mana kita pada hari ini itu akan membahas tema tentang bedah surat, yang mana kita akan membedah surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Di mana surat Al-Hujurat ini di ayat 11 dan sampai 13 ini akan membahas mengenai bagaimana sih cara kita itu hidup bermasyarakat. Jadi memang di surat Al-Hujurat ini memang sangat relevan lah untuk kehidupan sehari-hari. Jadi memang di Al-Quran itu tidak hanya kehidupan spiritualitas kita saja yang diatur, tapi memang ada kehidupan sosialnya juga gitu, dimana di situ dibahas mengenai eh, dilarang menggunjing, apa kehidupan berbangsa dan bernegara juga kan, suku-suku bersuku-suku berbangsa-bangsa gitu. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai eh, pedoman hidup bermasyarakat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. Oke, hari ini saya Destiawan Duruladi sebagai pembawa acara, dan juga saya pada hari ini itu alhamdulillah diberi kesempatan untuk hadir bersama kita pada hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Fajri. Mana Tat kabarnya Tat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat, Ustaz. Oke, Ustadz Fajri mungkin apa kesibukan akhir-akhir ini Tat? Iya, alhamdulillah saya itu kesehariannya mengajar. Ya, Hmm, mengajar di salah satu sekolah Islam yang bernama Real Islamic School Palembang di Tanjung Barangan. oke. Nah, kemudian saya juga mengajar juga di salah satu pondok pesantren di Palembang, Pondok Pesantren Al Izzah di Pelaju. Dan Oh, juga saya sebenarnya profesi saya lagi menjadi imam masjid oh, di salah satu masjid Muhammadiyah, tepatnya di belakang Bank Indonesia. oh, belakang Ya, Bank Indonesia. ya Palembang. Itu rutin jadi imam. Iya, rutin setiap hari Setiap datang hari. dia. Ya, sholat-sholat yang jahar aja, yang sholat sir, yang sholat zuhur, asar enggak. Hmm, berarti sholat maghrib. Ya. Maghrib bisa subuh kan Oke, seperti itu. oke, oke, oke. Oke, mungkin kita langsung saja ya Tat. Ya, Oke, kita pada hari ini akan bahas mengenai bedah surat gitu. Mungkin kepada Ustadz Muhammad Fajri silakan untuk menyampaikan jelasannya nih, lebih jelasnya mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13. ya, terima kasih Ustaz Destiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa saat ini masih bisa bernafas, masih bisa diberikan nikmat kesehatan maupun kesempatan untuk menikmati di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dompet wafa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini seperti yang dikatakan oleh MC kita atau moderator kita Ustaz Setiawan, bahwasanya kita akan bahas tentang surat Al-Hujurat ayat yang ke-11 dan sampai ke-13. 11, 12, 13. Nah, surat Al-Hujurat ini surat yang ke-49, juz yang ke-26 ya. Apa bunyinya di ayat yang 11? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan hanya untuk orang-orang yang beriman saja dulu. Ya, janganlah kalian itu mengejek suatu kaum mengejek kaum yang lainnya. Karena boleh jadi kaum yang diejek tadi itu lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, "Wala nisa'um min nisa'in 'asa ay yakunna khairan minhun." Janganlah para wanita itu mengejek wanita yang lainnya. Ya, boleh jadi wanita yang diejek tadi itu lebih baik daripada yang mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian itu saling mencela. Kemudian janganlah saling memberikan lakop-lakop atau julukan-julukan atau panggilan-panggilan yang buruk. Bi salismul fusuq ba'dal iman. Karena sesungguhnya mengejek atau memberikan lakop-lakop panggilan-panggilan buruk itu merupakan panggilan-panggilan yang jelek ya, sesudah ketika kita itu beriman atau orang kita itu beriman. Dan siapa wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan siapa yang tidak bertobat kepada Allah, dia akan termasuk orang-orang yang zalim. Nah, kita perlu pahami dulu bahwasanya sebab turunnya ayat yang ke-11 ini, surah Al-Hujurat ini, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti dalam bukunya yaitu Asbabun Nuzul. Beliau adalah salah satu ulama ahli tafsir yang terkenal di para kalangan ahli ilmu, bahwasanya beliau menukilkan riwayat dari Imam Ahmad dahulu Nabi kita Muhammad SAW itu ketika ya, baru-baru berhijrah sampai ke kota Madinah. Ya. Jadi orang-orang Madinah dulu itu mempunyai panggilan-panggilan, 2 atau 3 panggilan. Ya. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu. Rupanya panggilan-panggilan mereka itu menyakitkan hati. Makanya suatu ketika Nabi Muhammad itu memanggil si seseorang, atau kita sebut fulan, ya, ketika beliau itu manggil dengan panggilan-panggilan yang biasanya, fulan tersebut itu merasa tersinggung dan bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Muhammad, saya merasa
sakit hati ketika dipanggil tersebut. Dengan panggilan tersebut, maka turunlah surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah, itu teman-teman, ya bahwasannya apa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang ke-11 dulu? Yang pertama yaitu janganlah kita itu membiasakan lidah kita untuk merendahkan orang lain, sebagaimana dikatakan di awal oleh Ustadz Destiawan bahwasanya surat ini itu berhubungan dengan kehidupan kita bersosial. Karena mulut kita ini adalah salah satu senjata yang paling tajam kalau seandainya kita itu salah menggunakannya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kenapa yang ditekankan itu di situ para wanita juga? Karena wanita itu terbiasa memang bahasa kita itu merumpi, kemudian ya kalau wanita itu lebih banyak berbicaranya daripada laki-laki. Maka di situ ditekankan janganlah para wanita itu mengejek wanita yang lainnya seperti itu. Kemudian wala talmizu anfusakum wa tanabazu bil alqab. Jangan saling mencela dan jangan ngasih panggilan-panggilan yang buruk. Nah, kebanyakan dari kita ya, walaupun kita itu berteman dekat dengan sahabat kita misalnya, kebanyakan dari kita itu kadang kita itu menyebut atau memanggil teman-teman kita dengan sebutan-sebutan buruk. Padahal walaupun teman kita tidak sakit hati ya ketika dipanggil dengan sebutan buruk tadi, tapi tetap berdosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang itu dengan sebutan-sebutan yang buruk walaupun sahabat dekat kita tidak sakit hati. Walaupun sahabat dekat kita tidak sakit hati. Bisalismul fusuqu ba'dal iman. Ya. Panggilan-panggilan tersebut itu ya, buruk. Ya. Itu merupakan perbuatan yang buruk. Panggilan-panggilan fasik. Ya. Kenapa? Makanya kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika menafsirkan ayat ini, terutama yang berbunyi bisalismul fusuqu ba'dal iman, apa kata beliau? Al-Imam Qurtubi mengatakan Allah itu memuliakan orang yang beriman. Jadi Allah itu memuliakan orang yang beriman. Nah, kita jangan sampai merendahkan orang tadi. Allah saja memuliakan orang yang beriman. Lah kok kita sampai merendahkan orang yang beriman atau mengejek orang yang beriman atau menghina, itu tidak boleh. Nah, itulah kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Dan siapa yang tidak bertaubat kepada Allah, maka dia termasuk orang zalim. Nah, itulah pentingnya kita itu ya, hati-hati dalam berbicara. Ya. Nah, itu. Kemudian apa hubungannya ya dengan ayat yang ke-12? Maka kita baca ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian ya. Jauhilah oleh kalian itu banyak berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh dhanni itsmun. Karena sebagian prasangka tadi itu dosa, kebanyakan dosa. Ya, kebanyakan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian itu mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaltab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian itu saling menggibah. Ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqitumu? Apakah kamu itu senang, menyukai kalau kamu itu memakan bangkai teman kalian sendiri atau saudara kalian sendiri? Fakarihtumu, tentu kalian akan jijik, tidak suka. Ya. Ya. Maka dari itu apa hubungan? Sebentar, kita bahas dulu asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nah, ini disebutkan ya, dalam masih di pendapatnya Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Asbabun Nuzul, bahwasannya dulu ada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi insyaallah semuanya tahu. Karena Salman Al-Farisi ini salah satu sahabat yang populer yang dari Persia datang mencari ilmu, datang menemui Nabi SAW dari Persia jauh-jauh. Ya. Persia ke Mekah. Ya, jauh dari negeri Iran sana. Sekarang Iran namanya. Nah, dulu Salman Al-Farisi ya, ketika itu beliau itu makan, setelah makan tidur, kemudian mendengkur. Bahasa kita tuh ngorok, mendengkur itu ya. Nah, kemudian ada nih orang yang datang melihat Salman Al-Farisi, kita sebut saja Fulan. Fulan melihat Salman Al-Farisi sedang tidurnya mendengkur, ngorok. Kemudian si Fulan ini menceritakanlah kepada yang lainnya. Diceritakan bahwasanya Salman itu tidurnya ngorok seperti inilah. Nah, itu diceritakan, turunlah ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 ya. Itulah. Nah, itulah sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu ya, jauhilah banyak prasangka. Karena apa? Kita disuruh menjauhi banyak prasangka karena belum tentu benar. Ya. Belum tentu benar. Kecuali kalau sudah mengarah kepada hal tersebut. Misal kita melihat nih malam-malam ada tetangga kita yang bawa cewek ke dalam rumahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya,
prasangka-prasangka seperti itu boleh diperbolehkan. Itu namanya suuzon yang diperbolehkan. Karena apa? Karena memang dia ini bukan saudara dia. Kok bawa cewek tiba-tiba seperti itu? Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau prasangka-prasangka yang belum tentu benar, yang maksudnya yang masih ragu-ragu, masih 50% ke bawah, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Kalau seandainya kita salah dalam berprasangka, maka kita dapat dosa. Kita sudah suuzon kepada orang tersebut. Seperti itu. Ditambah lagi di ayat yang selanjutnya mengatakan wala tajassasu. Janganlah kalian itu mencari aib orang lain, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Diceritakan pula di situ. Digibahi pula di ayat yang berikutnya, digibahin pula. Seperti kisahnya Salman Al-Farisi ketika beliau itu lagi tidur, mendengkur, ada orang yang melihat, diceritakan sama orang lain. Tidak perlu teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dompet duafa. Nah, semoga kita itu dihindarkan dari terbiasa untuk menceritakan aib-aib saudara kita, terutama yang seiman, ya. Kecuali nanti ada pengecualian kalau dibutuhkan. Seperti misalnya tadi ditanya Pak RT, datang Pak RT, Fulan, apakah kamu tadi melihat Fulano tadi berdua-duaan dengan cewek, ya, masuk ke kamarnya? Ya kita otomatis membongkar aibnya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan, untuk kepentingan bersama. Jangan sampai terjadi dosa di situ. Nah, itu diperbolehkan. Atau kita bersaksi di hadapan hakim. Ya, saya bersaksi Pak Hakim bahwasanya dia ini telah mencuri misalnya. Itu boleh diperbolehkan. Makanya ada pengecualiannya nanti. Ya, pengecualian terutama kata Imam Nawawi ada 7 pengecualiannya. Ya, seperti itu. Nah, hal-hal tapi secara umum mencari aib-aib seseorang itu, ya, itu tidak diperbolehkan kalau tidak ada kepentingan, ya, untuk kemaslahatan umat terutama. Nah, kemudian sahabat dompet duafa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah kita mencari aib orang lain. Tutuplah aib orang lain sebagaimana kita menutup aib kita sendiri. Ya. Makanya di ayat yang saja Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka kalau seandainya kamu itu memakan bangkai saudara kamu sendiri, ya, kita seperti makan bangkai, ya. Pasti kita jijik, ya. Pasti kita jijik. Nah, makanya di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu, ya, maha penerima taubat dan maha penyayang. Nah, kemudian kita masuk nih ke ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu menceritakannya. Ini secara umum, bukan lagi untuk orang yang beriman. Wahai manusia, inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami itu menciptakan kalian min dzakarin aw untha, dari laki-laki ataupun perempuan, untuk apa? Untuk dita'arufu, untuk saling mengenal. Saling mengenal. Ya. Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa, kemudian berbeda ras, bahasa dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian itu adalah yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Ya. Kemudian apa nih sebab turunnya ayat yang ke-13 ini? Makanya di sini masih diceritakan atau disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti, ya, dalam kitab Asbabun Nuzul. Beliau mengatakan dulu, ya, Nabi kita dulu ada sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Ya, insya Allah kita semuanya tahu ya Bilal bin Rabah itu. Nah, Bilal bin Rabah ini berkulit hitam. Memang Bilal bin Rabah ini berasal dari negara Afrika. Nah, ketika Bilal bin Rabah itu azan, ada nih orang yang nyeletuk, ya. Ada yang nyeletuk, bahasa kita nyeletuk, ya. Atau tidak senang gitu. Nah, kalau bisa diganti saja, jangan Bilal gitu. Ini orang hitam. Nah, itulah kenapa turun surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Allah tidak memandang dia hitam, putih, dari Afrika ataupun dari Mekah ataupun dari sebagainya, tidak. Makanya di situ dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Maka dari itu, nah, apa hubungan ayat yang ke-11, 12 dan ke-13? Hubungannya adalah kita itu di ayat yang ke-11 dan 12 kita diberi rambu-rambu oleh Allah. Jangan sampai kita itu ketika hidup bermasyarakat, ketika bertaaruf sama teman-teman yang lainnya, sama orang yang lainnya, itu kita itu banyak mencela, banyak menggunjing atau menggibah atau tajassus. Itulah hubungannya 11, 12 dan
13. Allah sudah mewanti-wanti dulu nih. Kalian nanti kalau seandainya ingin bersosialisasi, hati-hati ya ucapannya, ya. Jangan sampai kalian menghina, jangan sampai kalian itu mengejek ataupun tajasus mencari aib orang lain ataupun menggibahi orang lain ataupun suuzon kepada orang lain itu ya. Jangan sampai ya, gitu kan. Bahasa kitanya itu kan. Nah, makanya supaya terwujud ta'aruf yang baik, jangan sampai seperti itu. Nah, sahabat dompet duafa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terakhir kayaknya materi dari saya, bahwasanya ada juga sebenarnya ejekan yang diperbolehkan. Ada juga ejekan yang diperbolehkan. Sebagaimana yang yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, ya, bahwasanya ada nih ejekan yang diperbolehkan. Contoh, misal yang pertama yaitu sifatnya teguran keras. Teguran keras, ya. Seperti apa? Nabi SAW itu bilang, celakalah engkau. Celakalah engkau. Nah, itu teguran keras. Tapi sebenarnya ada mengejek. Kenapa? Celakalah engkau, kenapa engkau tidak berpuasa misalnya. Celakalah engkau, kenapa engkau tidak sholat misalnya. Atau di ayat yang lain, di Al-Quran, itu Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering mengumpamakan Bani Israel itu seperti keledai yang membawa buku banyak. Membawa buku banyak, tapi tidak dibaca, tidak diamalkan. Gitu. Tapi dia hanya membawa buku saja. Gitu. Kama talil himar liyahmil asfaro. Ya, seperti itu di surah Al-Jumu'ah. Atau di ayat yang lain kalau mengatakan menyindir Bani Israel saat itu, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Kata Allah, kamu itu nyuruh baik, perbuatan baik, nyuruh orang untuk berbuat baik, nyuruh orang untuk beramal soleh, tapi kamu sendiri tidak melakukannya. Ya? Kamu melupakan diri kalian sendiri. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sindiran-sindiran Allah. Tapi sindiran-sindiran tersebut itu tidak menyindir secara fisik. Ya, misalnya kamu hitam lah, kamu seperti monyet lah, tidak. Ya, sindiran-sindiran itu merupakan tidak seperti itu. Itu adalah yang diperbolehkan. Ada juga sindiran-sindiran yang untuk membungkam kebatilan atau memperbaiki kesalahan orang. Contoh misalnya nih, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan menyindir orang kafir atau zalim untuk menunjukkan kebodohan mereka dalam menolak kebenaran. Nah, itu diperbolehkan. Misal tadi seperti Bani Israel tadi, ya. Seperti keledai yang membawa buku tapi tidak paham isi buku tersebut. Nah, itu menyindir, itu boleh. Nah, atau ya Allah menyindir di dalam Al-Qur'an, coba kamu datangkan, ya. Ini sebagaimana saya sebutkan di soal Alaq, ya. Bahwasanya ketika di soal Alaq itu kan fal yad'u nadiya, panggil golongan-golongan, panggil yang terkuat dari golongan-golongan, panggil. Ini Allah sindir. Ya. Sana doa zabaniyah, kamu panggil golonganmu yang terkuat, ketua kamu yang terkuat, atau pemimpin kamu lah, terserah. Tapi kata Allah, kami akan memanggil zabaniyah di akhir nanti. Siapa yang menang? Nah, itu merupakan sebenarnya sindiran, tapi maknanya ejekan. Tapi untuk apa? Untuk membungkam kebatilan. Ya. Ada juga dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya, ya silakan, berdoalah kamu kepada berhala-berhala ini, wahai orang Quraisy, berdoalah. Ada juga sindiran dari Nabi SAW. Apa? Yang terkenal yaitu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, jika kamu tidak punya malu lagi, silakan lakukanlah semau kamu. Ini merupakan sindiran juga. Tapi Nabi SAW itu tidak pernah menyindir kulit, fisik, tidak mengejek, tidak ngatak. Tapi beda dengan kita, kadang nyindir orang dengan kamu ini kayak anjing, ya misalnya, atau apa ya, sebutan-sebutan yang buruk lah intinya seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, ada juga yang panggilan-panggilan yang mubah hukumnya. Contohnya apa? Misal dia memang dia punya usaha ayam, ayamnya laris. Ya, kita manggil dia, "Woi, selamat datang Raja Ayam." Itu kan panggilan yang tidak berupa ejekan, dan memang benar dia itu usaha ayam gitu. Oh, Raja Ayam datang, sini kumpul Raja Ayam gitu kan. Atau dia itu punya usaha karet. Tokeh karet sini. Nah, itu tidak masalah, itu hukumnya mubah ya, selagi tidak ada keburukan seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.